Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya moderator dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks argumentasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Dari saya, Muhammad Adel Fusena sebagai moderator. Dan berikut adalah teman-teman saya. Nah, perkenalkan saya Toha Farulian sebagai penyaji 1. Perkenalkan, saya Zahra Farahmadi sebagai penyaji 2. Perkenalkan, saya Emro Faisal Sabil sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Rayanto Medarwisi sebagai penyaji 4. Perkenalkan, nama saya Akhil Proses Miring sebagai penyaji 5. Baiklah, selanjutnya kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks argumentasi yang disampaikan oleh para penyaji. Baiklah, saya akan membacakan soal pertama. 1. Jawablah soal benar atau salah di bawah ini. Pernyataannya itu 1. Dalam satu paragraf boleh terdapat 2 ide pokok yang dituangkan dalam 2 kalimat utama. Nah, pernyataan ini termasuk pernyataan yang salah. Pertanyaan kedua, hanya terdapat 1 kalimat penjelasan dalam satu paragraf untuk menjelaskan ide pokok. Pernyataan ini termasuk salah. Yang ketiga, pola pengembangan paragraf deduksi dimulai dengan pernyataan umum, kemudian diakhiri dengan pernyataan-pernyataan khusus. Nah, pernyataan ini termasuk benar. Keempat, kalimat utama pada pengembangan induktif terletak di akhir paragraf. Pernyataan tersebut termasuk benar. Nomor 5, pola pengembangan induktif dimulai dengan pernyataan-pernyataan khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum. Pernyataan ini benar. Soal kedua, identifikasilah pola pengembangan paragraf deduksi atau induksi paragraf-paragraf di bawah ini. A. Pemerintahan lewat Kementerian Pertanian berniat menambah luas lahan sawah guna menciptakan ketahanan pangan nasional. Hal ini dirasa penting karena banyak lahan pertanian yang mengalami alih fungsi. Ketahanan pangan ini dirasa mendesak untuk segera dilakukan karena krisis yang melanda seluruh bangsa-bangsa di dunia akibat pandemi COVID-19. Setiap bangsa harus segera memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan tidak bisa bergantung pada impor dari bangsa lain. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang terutama menyangkut daerah di mana di Indonesia yang layak untuk segera dibuka menjadi lahan pertanian baru. B. Buah lokal dipercaya lebih sehat dan segar dibandingkan dengan buah impor. Hal ini disebabkan buah impor yang masuk ke Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya. Seperti buah apel yang diimpor dari Amerika, mereka butuh waktu lebih dari 3 minggu untuk sampai ke tanah air. Hanya dengan proses pengawetan buah tersebut akan tetap segar ketika sampai ke masyarakat Indonesia. Dengan alasan itulah mengkonsumsi buah lokal dirasa lebih menyehatkan karena pastinya tidak ada unsur pengawet. C. Gerakan mencintai barang dalam negeri semakin lantang digaungkan. Buah dan sayur sebagai bagian dari kekayaan hayati Indonesia juga menjadi fokus gerakan. Namun, sejumlah permasalahan masih terus mengganjal. Baru-baru ini, Menteri Pertanian menyatakan bahwa tingkat konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih rendah, yaitu sekitar 40 kg per kapita setiap tahunnya. Padahal seharusnya bisa lebih dari 65 kg. D. Kota Batu, Malang, Jawa Timur selama ini dikenal sebagai penghasil apel. Namun ternyata kota sejuk di Kota Malang tersebut juga menghasilkan ketela khas yang sangat disukai oleh masyarakat Jepang, yaitu ketela ungu. Para petani di Batu, Malang bahkan hampir setiap bulan mengekspor jenis umbi ini.
Masyarakat Jepang sangat suka mengonsumsi umbi ungu karena banyak manfaat kesehatan yang ada pada kandungan umbi ungu ini. Beberapa manfaat mengonsumsi umbi ungu adalah bisa mencegah penyakit asma, kanker, bahkan diabetes. Nah, jawabannya sesuai dengan paragraf yang A, yaitu termasuk dalam pola pengembangan deduksi karena terletak pada awal kalimat. Yang B, termasuk induksi karena terletak pada akhir kalimat. Yang C, termasuk deduksi karena terletak pada awal kalimat. Dan D, termasuk induksi karena berada pada akhir kalimat. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya sebagai penyaji kedua akan membacakan soal nomor 3 dan nomor 4. Tulislah sebuah paragraf dengan pola pengembangan dedukasi dan sebuah paragraf dengan pola pengembangan induksi. Setiap paragraf minimal terdiri atas 7 kalimat dengan tema tempe sebagai sumber makanan protein nabati. Untuk membantumu dalam menyusun kedua paragraf tersebut, bisa menggunakan kosakata di bawah ini. A. Murah, B. Protein, C. Kedelai, D. Sehat, E. Fermentasi, F. Masyarakat, G. Makanan, H. Nabati. Untuk soal nomor 4, berdasarkan teks yang berjudul diversifikasi untuk ketahanan pangan, tentukan pola pengembangan paragraf yang digunakan dalam setiap paragrafnya. Jawabannya untuk nomor 3 adalah paragraf deduksi. Salah satu makanan yang sudah familiar di hampir semua lidah orang Indonesia adalah tempe. Tempe merupakan makanan yang tergolong cukup murah bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang dapat menikmati tempe sebagai sumber makanan keseharian mereka. Pada awalnya, tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang diproses melalui tahap fermentasi. Hal inilah yang menyebabkan harga tempe relatif cukup murah. Selain itu, tempe juga memiliki kandungan antibakteri penyebab diare sehingga dapat mencegah diare. Tempe sudah lama diakui oleh para peneliti sebagai makanan sehat dengan nilai kandungan gizi yang tinggi. Paragraf induksi. Tempe merupakan makanan yang kaya akan zat-zat bergizi seperti protein tinggi dan rendah kandungan lemak. Bukan itu saja, tempe juga mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin B6 dan B12. Adapun kandungan tempe yaitu protein nabati, manfaat dari protein nabati lebih baik daripada protein hawari. Hal ini dikarenakan makanan berprotein nabati cenderung rendah kalori dan lemak daripada sumber protein hewani. Jadi, produk pangan tempe sangatlah penting sehingga harus diusahakan agar menjadi produk andalan Indonesia. Untuk jawaban nomor 4, paragraf pertama, ketahanan pangan sangat penting untuk diperkuat sekarang ini, termasuk deduksi. Untuk paragraf kedua, penyeragaman konsumsi beras di Indonesia membuat makanan pokok lokal terabaikan, termasuk induksi. Untuk paragraf ketiga, dengan demikian konsumsi pangan lokal sebagai sumber karbohidrat lain pun diharapkan terus meningkat, termasuk induksi. Paragraf 4, Kementerian Pertanian mengajak seluruh gubernur dan bupati wali kota untuk bersinergi menguatkan gerakan diversifikasi pangan ini dalam upaya mengukuhkan ketahanan pangan, termasuk deduksi. Paragraf kelima, upaya diverifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada tahun 2024, termasuk deduksi. Untuk paragraf ke-6, pemerintah tidak bisa tiba-tiba memaksakan kebijakan diverifikasi pangan itu jika produksi pangan lokal seperti umbi-umbian di setiap wilayah bisa ditingkatkan, termasuk deduksi. Untuk paragraf terakhir, sinergi dari semua pihak untuk mengangkut produk pangan lokal selain beras memang harus sudah dilaksanakan dengan segera di 34 provinsi Indonesia, termasuk campuran. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya sebagai penyaji ketiga akan membacakan soal nomor 5. Pada teks di atas terdapat beberapa kosakata yang perlu dipahami artinya. Temukan arti kosakata berikut ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian gunakan kosakata tersebut untuk menyusun kalimat baru yang berbeda dengan yang di dalam teks. Kalian bisa menemukan tautan atau link berikut untuk menemukan arti-arti tersebut.
Yang A ada basis, B komoditas, C replika, D rasional, E adaptasi, F inisiatif, G hayati. Kata pertama, basis yang artinya dasar. Contoh kalimat basis, perusahaan IT yang berbasis di Indonesia membutuhkan banyak personal ahli. Kata dua, komoditas yang artinya barang dagangan utama benda niaga. Contoh kalimatnya, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor. Kata ketiga, replikasi, artinya proses cara meniru atau menduplikatkan. Contoh kalimatnya, berbagai jenis fiksi dan non-fiksi dapat direplikasi dalam bentuk resensi atau ulasan. Kata keempat, rasional, artinya menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Contoh kalimatnya, diskusi yang rasional dapat membantu mencari solusi terbaik. Kata kelima, adaptasi. Arti adaptasi adalah bentuk penyesuaian terhadap lingkungan, pekerjaan maupun dalam pelajaran. Contoh kalimatnya, para siswa baru biasanya harus beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Kata keenam, inisiatif. Arti inisiatif adalah membuat langkah awal dalam mengusahakan sesuatu. Contoh kalimatnya, pemerintah berinisiatif untuk membersihkan sungai supaya tidak terjadinya banjir. Kata ketujuh adalah hayati, yang artinya mengenai hidup atau berhubungan dengan hidup. Contoh kalimatnya adalah keanekaragaman hayati dimulai di masa yang jauh dan mengarah ke masa depan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baiklah, saya sebagai penyaji keempat, saya akan membaca nomor 6 dengan 7. Nomor 6. Salah satu produk pangan lokal yang ada di wilayah Indonesia Timur adalah sagu. Mengapa sagu merupakan produk pangan lokal yang sangat menjanjikan pada masa mendatang? Karena sagu merupakan produk pangan yang berasal dari timur, yang dimana Indonesia memiliki hutan sagu terluas di dunia, yaitu di wilayah Papua dan Papua Barat. Adapun beberapa alasan yang membuat sagu menjadi produk pangan lokal yang menjanjikan. Yang pertama, adanya kemungkinan penurunan produksi besar di masa yang akan datang, dan sagu merupakan barang substitusi dari beras. 2. Pembudidayaan tanaman sagu yang tidak merusak lingkungan sehingga merupakan bisnis yang sustainable. 3. Pohon sagu yang bertahan lama. Nomor 7. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengangkat jenis produk pangan sagu agar bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat? Upaya yang dilakukan untuk mengangkat jenis produk pangan sagu agar bisa diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah: 1. Melakukan penelitian dan inovasi untuk mengembangkan produk pangan sagu. 2. Mengenalkan sagu sebagai bahan pangan alternatif kepada masyarakat. 3. Mengedukasi masyarakat tentang nilai gizi sagu yang sangat baik. 4. Membuat olahan berupa makanan dan minuman yang lezat dari sagu agar masyarakat mencoba. Yang kelima, meningkatkan mutu dan kualitas produk pangan sagu. Baik, saya sebagai penyaji kelima, saya akan membacakan soal nomor 8 dan 9. Nomor 8. Mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Jelaskan disertai bukti. Jawabannya, sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga mengurangi jejak karbon karena produksi lokal. Contoh buktinya adalah dari pengolahan lokal sagu telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nomor 9. Jika sagu adalah sumber pangan lokal di daerah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, adakah sumber pangan lokal yang berasal dari daerahmu? Jelaskan bagaimana potensi sumber pangan lokal yang berasal dari daerah kalian tersebut dalam minimal 8 kalimat. Jawabannya adalah sumber pangan lokal yang sering diproduksi di daerah kami adalah kentang.
kentang dapat menjadi makanan pokok untuk menggantikan beras. Hal ini disebabkan karena kentang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Selain itu, kentang juga bisa diolah menjadi berbagai makanan, seperti semur hingga kentang goreng. Bahkan kentang juga bisa diolah menjadi tepung tetang. Makanan yang dicampur dengan kentang dapat menghasilkan rasa yang lebih nikmat. Selain itu, kandungan gizi dari makanan yang dicampur tepung dapat melengkapi nilai gizi tubuh. Sekian, terima kasih. Nah, sekian dari hasil presentasi kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.